saya Allah itu Esa. Esa itu tidak bisa dihitung, hanya pada Dia manusia itu beribadat, bersembah. Nah itu. Dan batasan itu tidak boleh disentuh ya Romo ya? Ya jangan menyentuh agama orang lain. Jadi iya. Tapi pada suatu ketika mereka akan bertemu pada satu tugas yang sama. Tapi artinya juga bertemu dalam kita menjadi anggota satu tubuh. Selamat siang Romo. Selamat siang. Bahagia sekali saya rasanya bisa jumpa dengan Romo, diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Romo. Tapi sehat hari ini Romo? Sehat. Saya selalu sehat. Tidak pernah sakit sejak muda sampai sekarang. Tadi begitu saya datang, terus ketemu sama Romo, saya kira bayangan saya ya Romo ya, seorang Romo itu santai gitu, tapi ternyata begitu melihat Romo semangat sekali, saya jalan sampai ditinggal. Romo, saya sengaja ketemu sama Romo. Saya ingin bicara bagian-bagian kecil dari kehidupan kita di tanah air Nusantara, Romo. Saya ingin sedikit bicara soal toleransi sama Romo. Nah, sebagai pemeluk Katolik, saya mau tahu seperti apa sih Katolik memandang toleransi di Indonesia ini? Kalau Katolik, Katolik itu memandang toleransi itu bisa juga berdasar dari kitab sucinya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita ini satu tubuh tapi bermacam-macam anggota, dan tiap-tiap anggota itu tidak ada yang sama, dan karena itu tiap-tiap anggota itu biarpun berbeda namun menjadi satu kesatuan, kerjasama membentuk tubuh yang satu ini. Iya. Nah, di Indonesia ini kita tahu betul Romo, ada banyak agama yang semua agama ini sama-sama diakui di negara, juga sama-sama memiliki pemeluk. Apa yang bisa dilakukan umat Katolik hari ini untuk menjaga toleransi itu agar tetap indah hidup di Indonesia? Iya, dasar toleransi itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu mencintai setiap bangsa, mencintai semua orang, dan saya percaya Allah itu juga mewahyukan dirinya kepada setiap bangsa, sehingga kepada bangsa-bangsa tertentu mewahyukan diri, dan bangsa-bangsa yang mendapatkan wahyu ilahi itu memberi nama. Kalau orang Cina menyebutkannya Tien, orang Batak akan menyebutkannya Debatana Bolon dan sebagainya. Jadi yang disebut adalah satu dan sama, tapi karena latar belakang bahasa menyebutnya berbeda, dan karena latar belakang budaya maka cara gerak peribadatan pun berbeda karena terpengaruh oleh adat dan budaya. Oleh karena itu dasarnya ialah kita percaya Allah itu maha baik dan selalu mengarahkan manusia itu selalu baik. Allah itu Esa, agar semua manusia itu mengesa menjadi satu gitu loh. Jadi bukan Allah itu satu, tidak. Bagi saya Allah itu Esa. Esa itu tidak bisa dihitung, hanya pada Dia manusia itu beribadat, bersembah. Nah itu. Nah karena itu bagi orang Katolik, di mana ada kebaikan, di mana ada cinta kasih, di mana ada kerukunan, di mana semangat persaudaraan, di mana ada kerukunan dan semangat kekeluargaan, itu sebetulnya yang berkarya itu Allah sendiri. Iya. Nah, tapi Romo belakangan ini kita sering sekali melihat adanya perbedaan pendapat, perdebatan tentang batasan-batasan toleransi, Romo. Karena walaupun memang di Indonesia ini hidup dengan agama yang beragam, itu tadi yang Romo bilang harus menjadi satu dalam kebaikan. Tapi kemudian muncul perdebatan, agama tidak bisa disatukan, harus dibeda-bedakan karena memiliki batasan. Nah, batasan seperti apa yang digariskan oleh Katolik? Ya, batasannya itu tadi aturan. Jadi cara orang mendekatkan, jadi ibadat itu mendekatkan diri kepada Tuhan.
untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu memang perlu aturan-aturan. Dan tiap-tiap aturan itu, tiap-tiap agama pasti mempunyai batasan-batasan aturan itu sendiri. Jadi berbeda gitu. Dan batasan itu tidak boleh disentuh ya Romo ya? Ya jangan menyentuh agama orang lain. Jadi justru kita menyadari agama itu berbeda. Tidak ada dua agama yang sama. Ya. Beda. Justru karena itu, karena sadar akan keberbedaan itu, hendaknya orang itu juga harus menghormati, menghargai keperbedaan itu. Dan setiap pemeluk agama harus mengikrarkan diri, mungkin meyakini bahwa agamanya adalah agama yang terbaik ya Romo ya. Ya. Sehingga dengan seperti itu, mungkin dengan pandangannya bahwa agama saya adalah agama yang terbaik, maka saya tidak ingin menyakiti agama yang lain. Nah, oleh karena itu sadar bahwa agamaku ada yang terbaik, sadar akan agama yang terbaik, maka kita harus menampakkan keterbaikan itu pada orang lain. Betul. Pada sikap kita ya. Iya, dalam melalui sikap itu. Jadi itu ibaratkan semacam gudang. Gudang itu yang ada di diri saya apa? Kalau gudang emas keluar bercahaya emas. Betul, Romo. Kalau isi gudang saya itu bangkai, keluar bau dan itu menyakitkan orang lain. Betul, Romo. Jadi oleh karena itu, jadi bagi saya bagaimana isi hati orang itu, itulah yang hendaknya kita lihat. Iya. Kalau biarpun orang mengatakan kamu paling bagus, tetapi kelakuannya jelek. Iya. Apa itu? Musyrik itu namanya. Mulutnya bicara Tuhan, tapi hatinya dikuasai oleh setan, itu musyrik. Iya. Itu memang keimanan seorang yang menjadikan dia umat beragama. Kemudian agama itu harus dijadikan sebaik-baiknya kebermanfaatan untuk orang lain ya Romo. Iya. Nah, perjalanan Romo sendiri selama hidup, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, Romo sudah 70 tahun lebih ya Romo ya? 79. 79, hampir 80 tahun Romo. Iya, menjelang. Nah, perjalanan Romo sendiri selama hidup, khususnya selama menjadi umat Katolik, apa yang paling Romo impikan gitu? Kehidupan beragama, antar umat beragama di Indonesia. Yang saya impikan ya seperti situasi di keluarga saya. Keluarga saya ini campur aduk bermacam-macam agama, tetapi akrab. Kalau Lebaran, semua orang pada pulang, saling mengucapkan selamat. Kalau Natal, semua orang pada pulang mengucapkan selamat Natal. Jadi ayah saya sendiri, ya ada campuran di situ, ada Hindu. Terus kakak saya Muslim, 2. Terus saya dan adik-adik saya Islam, Katolik. Terus kemudian kakak saya yang pertama, kedua itu Buddha. Tapi dan akrab, rukun, dan menyadari loh, setiap orang Tuhan itu senantiasa, Tuhan itu adalah maha baik. Orang yang mengimani Allah yang maha baik itu hendaknya iman itu terwujud, terungkap dalam perbuatan. Perbuatan iman itu apa? Itu kelakuan, akrab, rukun, saling mengasihi, itu sebetulnya. Jadi orang manusia itu dibagi dua saja. Manusia itu mengimani Allah atau manusia mengimani setan, atau itu saja sebetulnya. Iya. Persoalan mengimani Tuhannya yang mana itu kembali kepada keyakinan. Iya, masing-masing. Tapi ketika sikap atau perbuatan kita tidak baik, berarti secara tidak langsung itu mengimani setan. Iya, memang bagi saya hanya itu kok. Nah, apa pesan Romo untuk umat Katolik dalam menjaga kerukunan bingkai NKRI? Ya, kalau saya mah selalu menyerukan, baik dalam perayaan Ekaristi, dalam peribadatan itu selalu menyerukan bahwa jadi Yesus itu tidak boleh dikecilkan sebatas agama. Yesus juga tidak boleh dikecilkan sebatas kitab suci. Yesus itu bagi saya adalah merupakan firman Allah yang menjadi manusia. Maka setiap orang, jadi Yesus itu juga ada berkarya. Yesus adalah Allah sendiri berkarya dalam diri saudara kita beragama lain. Jadi oleh itu kita harus menghargai, mencintai apapun orang itu agamanya. Sebab disitulah Kristus juga hadir di situ, Allah hadir di situ. Bagaimana kelihatan dari persaudaraannya, keakrabannya,
Jadi di mana ada persaudaraan, di mana ada kebaikan, di mana kerukunan, itu yang berkaitan dengan Kristus, apapun agamanya. Itu selalu dengan saling mencintai, saling akrab, saling mendahului memaafkan, saling mengucapkan salam. Itu terbangun bagi kita tuh semangat kerukunan. Kita membangun masyarakat Indonesia yang terkenal dengan religiusnya itu sebetulnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, toleransi yang kita bicarakan hari ini adalah toleransi di mana setiap pemeluk agama menyadari perbedaan. Iya, sadar perbedaannya itu. Iya. Jadi sadar dan mengakui, tidak boleh mengatakan, oh sama saja, tidak boleh. Kalau menganggap itu sama, itu berarti tidak menghargai. Iya, justru itu yang salah ya, Romo. Iya, salah. Karena kan sekarang juga banyak statement-statement yang muncul ya, banyak pola pikir yang muncul bahwa yang dimaksud toleransi itu ya kita harus sama gitu. Ya nggak bisa. Itu yang justru tidak baik. Jadi memang toleransi itu adalah pemahaman dan kesadaran bahwa setiap agama, setiap pemeluk agama adalah hal yang berbeda. Ya. Tidak boleh saling menyentuh garis-garis itu. Ya. Kecuali dari perbedaan itu kita bisa saling menghormati. Ya. Romo, ya. Jadi justru karena sadar. Jadi nomor satu, sadar bahwa kita ini beda. Nah, disadarkan juga, loh seperti tubuh kita ini, tangan kiri dan kanan itu kelihatannya sama, tapi beda. Oleh itu tidak bisa sama tangan kiri sama, nggak bisa. Oleh itu ya kita harus menghormati fungsi-fungsinya masing-masing. Dan bangsa dalam semangat persaudaraan ya kita tetap loh, biarpun itu orang Islam, Buddha, Hindu, biarpun itu orang dari kebatinan, orang yang tidak beragama, tetap harus kita hormati, kita hargai. Ya memang begitu, ya udah kita menerima apa adanya. Gitu. Jadi kalau analoginya tadi kata Romo, tangan kanan dan tangan kiri beda, memiliki bentuk wujud yang mirip, tapi kemudian mereka punya fungsi masing-masing. Tapi pada suatu ketika mereka akan bertemu pada satu tugas yang sama. Tapi artinya juga bertemu dalam kita menjadi anggota satu tubuh. Betul. Nah kita juga beda-beda suku, beda-beda agama. Kita bertemu menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Itu kita sadari itu. Jadi jangan Indonesia adalah tubuh kita sendiri. Ada kaki, ada tangan, ada kepala. Ya satu kerjasama untuk kesehatan tubuh. Nah itu loh. Nah kita juga tiap-tiap agama itu alangkah baiknya masing-masing agama, masing suku itu kerjasama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini supaya bangsa dan negara itu sehat. Iya, gitu. Betul Romo. Itu yang saya pikir, saya impikan sejak dulu. Rasa-rasanya itu adalah impian semua pemeluk agama. Iya, memang. Romo, ya. Tapi memang selalu ada saja kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran-pemikiran yang agak menyimpang ya. Menyimpang itu tanda orang itu tidak dewasa, gitu loh. Ya, iman yang tidak dewasa, psikis yang tidak dewasa, pola pikir yang tidak dewasa, yang selalu menuntut orang lain tuh harus seperti aku. Nah, seperti anak kecil. Anak kecil semuanya aku. Nah, dia tidak mau tahu orang seperti apa, yang jelas harus seperti saya. Ya itu kekanak-kanakan. Nah itu loh. Jadi kita harapkan mental bangsa Indonesia itu jangan terus-menerus kekanak-kanakan. Tapi memang ada unsur-unsur tertentu yang mengarahkan supaya tetap kekanak-kanakan. Demi kepentingan diri sendiri. Gengsinya, pimpinannya itu demi diri sendiri lalu mengajarkan yang aneh-aneh gitu. Nah, itu. Jadi tetap tidak dewasa. Romo, saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Romo hari ini, membuka lagi pikiran saya tentang semangat toleransi antar umat beragama. Sama-sama, saya udah seneng kok datang gitu. Semoga saya masih dibolehkan lain waktu untuk main ketemu. Oh boleh, saya seneng main sebagai saudara, jalan datang sini mau ngobrol atau satu saat kalau ada waktu, yuk kita jalan-jalan bareng-bareng keluarga. Oke, mau makan-makan boleh saja. Itu saya seneng. Saya sejak dulu itu seneng berteman gitu. Karena memang ketika toleransi itu sudah terbangun dan bukan hanya sebatas dalam kata-kata, itu akan menjadi sangat enak persaudaraan itu. Dulu emang diadakan ulang tahun yang ke-70 Pemuda Ansor di sini, dan semuanya masuk ke dalam gereja menceritakan ini, Pak.
kita mungkin juga menghormati. Katolik itu di situ kiblatnya di sana, kiblatnya gitu. Jadi masuk gereja nggak merasa haram, nggak merasa dia biasa. Ya kita gereja itu tempat ibadat. Haram itu kalau kita berbuat tidak pantas, gitu haram. Gitu. Betul Romo. Romo terima kasih banyak. Sama-sama. Lain waktu saya pasti ketemu Romo Pasti lagi. saya seneng. Pasti saya. Nomor HP nanti diingat. Siap Romo. Pasti saya nanti diskusi-diskusi Iya. lagi sama Romo. Romo terima kasih banyak Sama-sama. dan kita harus tetap menjaga semangat toleransi. Oke, bersama ya, sampai Romo, ya. ketemu.